Menelusuri kota Istanbul, Turki, tak lepas dari pemandangan benteng-benteng tua yang mengitari kota. Sekalipun sebagian tak lagi utuh, benteng-benteng yang hingga kini masih kokoh berdiri mengitari kota inilah dahulu yang menjadi inti kekuatan kota Konstantinopel. Sejak kota Konstantinopel didirikan oleh Maharaja Bizantium Konstantin I, kota ini sudah menyita perhatian masyarakat dunia. Selain faktor wilayahnya yang luas, besar bangunan dan keindahan arsitekturnya, letak Konstantinopel sangat strategis. Berada di perbatasan Eropa dan Asia, baik darat karena dilalui jalur sutra, maupun laut karena berada di antara Laut Hitam di Eropa dan Laut Marmara di Asia. Inilah kawasan terbaik sebagai pusat kebudayaan dunia pada zamannya. Tak hanya itu, kekokohan benteng Konstantinopel semakin dahsyat karena dikelilingi lautan dari 3 sisi sekaligus: Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Golden Horn atau Tanduk Emas. Tanduk Emas diperkuat dengan rantai baja besar hingga tidak memungkinkan kapal musuh untuk menerobos masuk. Dari segi kekuatan militer, kota Konstantinopel dianggap sebagai kota paling aman dan terlindungi. Seluruh dunia, bahkan Jazirah Arab pun mengetahui persis akan kekuatan Konstantinopel sebagai ibu kota Romawi Timur. Itu sebabnya amat mencengangkan ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada para umatnya bahwa kota ini kelak akan ditaklukkan kaum muslimin. Benar, inilah kota terkuat di dunia yang akhirnya ditaklukkan umat Islam sesuai janji nabinya. Dari benteng inilah sang penakluk memasuki kota. Wah, subhanallah Kang. Itu dari ujung sana sampai ujung sana Kang. Bentang sekali ya. Panjang dari banget. Laut Marmara sampai ke Laut Hitam. Kang, ini berarti kita posisinya sudah masuk ke dalam wilayah Konstantinopel Kang ya? Betul, kita di dalam benteng. Kang, aku pernah baca nih Kang, ada cerita sejarah tentang Muhammad Al-Fatih di sini. Apa hubungannya dengan benteng ini Kang? Mas Bayu, pertanyaan yang membuat saya ingat kepada pesan Rasul. Rasul bersabda dalam sebuah hadis tentang benteng ini. La tuhtahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amir amiruha, wala ni'mal jaysh dalikal jaysh. La tuhtahannal Konstantinopel pasti akan dikalahkan. La di sana adalah la tauhid. Siapa yang mengalahkannya? Yang mengalahkan adalah seorang raja yang terbaik. Fala ni'mal amir amiruha, raja yang terbaik. Dan raja yang terbaik ini dibantu oleh seorang para tentara yang sangat banyak, dan tentara itulah tentara pilihan. Wala fala ni'mal jaysh dalikal jaysh. Dan itu tergambar sekali. Terima kasih ya Rasulullah, hadismu terbukti di sini. Dan ini buktinya. Terbukti bahwa inilah dalailun nubuwah, bukti kenabian Rasulullah. Sabdanya sudah lama, 8 abad yang lalu, terbukti sekarang dalam abad setelah Rasul meninggal. Siapakah sang penakluk yang disebut Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik pemimpin? Ia adalah Muhammad Tsani, atau lebih dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Lahir tahun 1429 Masehi. Ayahnya Sultan Murad II yang memiliki cita-cita luhur menaklukkan Konstantinopel. Tak hanya melatih seni kemiliteran, sejak kecil Muhammad Al-Fatih dididik oleh ulama-ulama terkemuka pada masanya. Muhammad Al-Fatih pun tumbuh menjadi pribadi yang kuat di bawah asuhan ayah dan guru-gurunya. Olah spiritualnya sepadan dengan olah fisiknya. Sejak kecil, tak pernah sekalipun meninggalkan kewajiban sholat wajib dan sunnah, serta sholat malam. Kegemarannya mempelajari sejarah perjuangan Rasulullah dan kepahlawanan para sahabat, serta para pahlawan Islam, membuat dirinya semakin teguh dalam merintis perjuangannya menaklukkan Konstantinopel.
Ketika beliau naik tahta di usianya yang masih belia menggantikan ayahnya, Al-Fatih mulai menyusun strategi menaklukkan Konstantinopel. Gila. Kokoh banget Kang bentengnya. Iya. Kayaknya harus kokoh juga strateginya nih. Oh, enggak Kang? Ayo bantu. Op. Ya. Wah, ini keren ini Kang. Ya. Kita duduk aja. Sebegini kokohnya Kang. Muhammad Al-Fatih waktu itu berhasil melakukan Konstantinopel Kang ya. Ini Kang yang menariknya. Ada pertanyaan, bagaimana beliau menaklukkan Konstantinopel Kang? Izinkan Mas Bayu. Saya ingin mengupas yang tadi itu. Palat imal amir amiruha. Wala ni'mal jes dalikal jes. Raja yang terbaik itu mempersiapkan strategi yang jitu. Semua raja saat itu ya? Ya, yaitu Muhammad Fatih. Itu karena contoh raja yang terbaik. Beliau sawan ke seorang ulama. Namanya Ak Samsuddin, Syekh Samsuddin. Dia menggabungkan strategi itu antara penggabungan rohani dan jasmani. Boleh disingkat rohbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Siang hari dia jadi prajurit, malam hari dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua sisi ini digabungkan, peran raja yang terbaik dan peran ulama yang pada posisinya itu. Waktu itu Muhammad Fatih mempersiapkan tentaranya yang pilihan. Pilihan disiapkan sehingga penyerangan terjadi pada malam Senin. 250.000 pasukan telah disiapkan, termasuk pasukan khusus yang bergerak secara rahasia. Tak seorang pun tahu, kecuali sang sultan sendiri. Pada hari Senin diperintahkan untuk puasa. Semua tentara disuruh puasa. Strategi itu dia siapkan. Ada dua pintu, lewat darat yang tadi dan lewat laut, yang Golden Horn. Nah, dua titik ini yang menjadi stressing penyerangan Muhammad Fatih. Muhammad Fatih di daratan, pasukan lain di lautan. Itulah strateginya yang dipakai. Karena kokohnya ini benteng, tapi dikalahkan dengan semangatnya tentara yang digemboskan oleh ulama tadi, Ak Samsuddin. Dua peran yang sangat jitu. Ulama berperan sebagai penyemangat, Muhammad Fatih sebagai umaro pada porsinya, bergabung menyemangati untuk mendobrak kelaliman. Di dunia akhirat menyatu untuk mendobrak Konstantinopel ini Kang. Ada pesan kayaknya situ Kang yang bisa diambil Kang ya. Dasar sekali pesannya. Allah bersabda dalam sebuah ayat, watilkal qura ahlaknahum lamma dhalam. Mereka masyarakat dibinasakan oleh Allah, akan dibinasakan. Ketika apa akan dibinasakan? Ketika lamma dhalamu, ketika mereka lalim dan dolim. Kondisi itu Konstantinopel saat itu lalim dan dolim. Jadi era Konstantinopel akan menemui ajalnya karena dia lalim dan dolim. Sehingga ayat berikutnya, waja'ana lamahlikahim mau'idi, akan aku tentukan kapan dia akan binasa. Tepat pada tanggal 29 dia binasa. Setelah pertempuran berlangsung selama lebih dari 1 bulan, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Hal itu karena pesan Allah lagi, watilkal ayyamu dawilhu bainan nas, akan diputar kemenangan akan di tangan seorang muslim dan orang kafir akan ada di bawah. Ini berputar, ini adalah hukum alam, berputar. Sekarang Konstantin akan jatuh ke bawah, muslim naik ke atas. Tetapi ini hukum alam, sejarah. Ketika seorang muslim lalim juga, dia akan jatuh ke bawah lagi. Sehingga Muhammad Fatih memperkokohkan dengan sujud syukur ketika menang. Ya Allah, terima kasih anugerah Engkau telah aku dapatkan, dan aku ingin anugerah ini selalu ada di tangan kami.
untuk selalu bersyukur pada Allah itu berarti ada peran ulama penting situ Kang. Dasar peran ulama. Karena di sana kembali pada posisi kami kehilangan panutan, kami kehilangan tauladan. Semoga tauladan yang dikokohkan oleh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin hadir di sosok-sosok para ulama kita di Indonesia. Ramadan adalah madrasah untuk menampakkan tauladan itu, sehingga Islam tampil di dunia sebagai rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang, penyebar perdamaian, bukan penyebar kegontok-gontokan. Kota Konstantinopel yang awalnya sebagai pusat Kristen atau Romawi Timur akhirnya diubah menjadi Islambul atau kota Islam dan kemudian berubah dengan Istanbul di akhir era dinasti Ottoman. Kawasan yang kini disebut City Wall atau kota beteng kini tetap menjadi daya tarik siapa saja yang datang. Pemerintah Turki pun mengabadikannya dalam bentuk panorama. Kejayaan Konstantinopel dan penaklukan Muhammad Al-Fatih terekam jelas di lokasi ini. Panorama. Panorama 1453. Ya. Kita tadi itu udah keliling-keliling ya Kang ya? Ya. Ketika kita bicara penaklukan Konstantinopel, kita udah ke benteng, kita udah ke tempat-tempat penaklukannya. Kang, di sini ada apa sekarang berarti? Terima kasih Mas Bayu. Kita sekarang berada di lokasi panorama 1453 Masehi. Inilah tempat di mana Muhammad Fatih menaklukkan Konstantinopel. Sehingga kita kalau toh boleh tahu, sebetulnya kalau mengetahui secara utuh bagaimana gambaran Muhammad Fatih memenangkan pertempuran bersama Konstantinopel, di sini tergambarkan secara utuh di dalamnya. Oh, ada miniatur-miniatur gitu. Oh, dan gitu. Dan tempat panorama ini berada di areal tepat di depan benteng yang didobrak oleh Muhammad Fatih. Dan ini pintu yang utuh. Karena kalau melihat secara ke semua benteng cukup jauh, di sini secara utuh digambarkan. Di dalamnya kemudian di dalam itu kita bisa bicara tentang strateginya bagaimana, perencanaan awalnya bagaimana, serangan umumnya bagaimana, itu tergambarkan secara utuh di dalamnya. Saya jadi nggak sabar nih Kang mau ke dalam Kang. Ya, kita lihat. Aku pengen lihat deh Kang. Boleh. Kita langsung ke sana? Boleh. Boleh, Ya. Bangga. Ini Kang. Nah, ini Mas Mas Bayu. satu. Basement pertama nih. Basement pertama ini ya. Nah, ini Nah, kayaknya ayatnya. Ini adalah hadis, bukan ayat. Hadisnya. Oh. Jadi Konstantinopel itu sudah dikenal pada zaman Rasul. Sampai Rasul mengeluarkan sebuah hadis, la tahan Konstantinia, fala ni'mal amir amiruha, fala ni'mal jaysh dalikal jaysh. Dari sini nih ya ayat. Konstantinopel akan dikalahkan Hadis di sini. oleh sebaik-baik raja dan oleh sebaik-baik tentara. Nah, paparan ini semua yang 103 sampai ke sana, ini adalah paparan upaya-upaya
sahabat zaman Utsmaniyah ingin membuktikan hadis ini. Hadis ini, oke. Salah satunya adalah Sultan Murad Fatih. Oke. Itu adalah Siapa ayah dia? dari Muhammad Fatih. Oh, bapaknya. Sejak ayahnya sudah berupaya untuk mendobrak Konstantinopel, tetapi tidak belum berhasil. belum berhasil. Oke. Tetapi perencanaan persiapannya itu sudah persiapan buat putranya Muhammad Fatih. Oh, oke. Nah ini kondisi Konstantinopel ini. Konstantinopel yang akan diserang oleh Muhammad Fatih. Oke, Nah, kondisi yang hebat begitulah didobrak oleh Muhammad Fatih. Ini dia Muhammad Al-Fatih. Dan pada masanya Konstantinopel didapatkan. Dan ini kondisi malam sebelum penyerangan. Oh, oke. Ini malam hari. Jadi Iya. Senin malam. Oh, Senin malam diserang ya? Senin malam persiapan untuk keesokan harinya Hah? Konstantinopel ditentukan bagaimana nasibnya. Oh. Nah, Ini kita di basement 2, Kang ya? Senin 2. Oke. Ini paparan yang sangat detail bagaimana Muhammad Fatih melakukan penyerangan umum. Ini peta gambarannya nih. Ini peta gambar. Kalau Sangat Kang jelas. kayaknya kita di sini ini Konstantinopel Kang ya? Ini yang di balik benteng itu di dalam ini Konstantinopel namanya. Nah, ini peta serangan umum di pagi hari itu. Ini adalah darat, ini lautan. Nah, ini selat yang Golden Horn itu. Golden Horn. Semua benteng dan kokoh bentengnya itu. Tetapi posisi sekarang kita panorama itu kita ada di sini. Kita di sini. Nah, ini awal pendobrakan Muhammad Fatih mendobrak benteng ini. Cuman Muhammad Fatih tetap menggunakan strategi yang sangat hebat. Di daratan oke, dengan pasukan senjata, panah, kemudian kuda dan meriam. Di lautan perahu semua, ini perahu. Nah, tetapi di lautan dia cukup kewalahan. Oke. Lihat, ini begitu sengit sekali gambaran ketika tentara Muhammad Fatih mendobrak benteng Konstantinopel. Karena kenapa kewalahan? Konstantinopel dapat bantuan dari Eropa. Gitu. Dan itu tidak habis pikir Muhammad Fatih bagaimana mendobrakkan. Itu berpikir ada titik lemahnya yang Golden Horn itu. Golden Horn, oke. Nah, di situ keluarlah ide gilanya Muhammad Fatih. Dia angkat perahu, didorong ke gunung. Bayangkan itu ide gilanya Muhammad Fatih. Dan kesengitan ini tergambarkan jelas utuh di panorama. Nah, baru kami selanjutnya sini. Keren banget Kang. Real kayak. Kayak kelihatan hidup ya, kayak Nah. 3 dimensi ini semuanya ya. Nah, ini yang meriam yang real. Oh, besar ini nih, seperti ini meriamnya simulasi ininya ya. Nah, itu pasukan yang meriam di daratan. Itu tentara yang di daratan, tentaranya Muhammad Fatih itu. Nah, yang suasananya itu adalah lautan. Oke, lautan dari kanan ini Lautan tentara. itu. Segini banyak nih tentaranya Kang ya. Tentaranya real. Lihat, itu meriamnya. Ini meriamnya. Dan itu tentaranya tentara pilihan. Hebat sekali. Ya, ya, ya. Nah, tetapi itu kenapa ide gilanya Muhammad Fatih membawa perahu ke daratan itu sangat dijaga itu buat mengalihkan konsentrasi penjagaan di depan benteng utama. Oh. Kita lihat sebelah kanan. Oke, ini Nah. sebelah kanan. Ini Muhammad Al-Fatih Ini kayaknya. Muhammad Fatih yang di atas kuda tuh. Nah, setelah konsentrasi kabur karena dijebol di lautan. Muhammad Al-Fatih jadi Nah, ini dia. Di sini, berarti sini tentara sedikit. Oke. Dia jebolkan. Dia hancurkan sini karena ini mulai kosong. Oke. Pertahanan menjadi lemah. Dan ini Betul. panorama dibangun di depan benteng yang macam ini. Berapa? Ini buah yang gurunya Muhammad Fatih katakan. Ruhbanun fil laili wa fursanun fil nahar. Di malam hari dia menjerit, di siang hari dia harus jadi prajurit yang kokoh. Ini dua sisi digabungkan. Ya, ya. Buahnya adalah kemenangan.